Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah para jemaah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini di tempat yang mulia dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka ngaji sareng-sareng bersama di sini, mengambil faedah ayat-ayat dari surat Juz Amma atau yang terkumpul di Juz 30, dan kita saat ini lanjut atau melanjutkan di surat Al-Humazah. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita untuk menambah keilmuan kita dan iman kita kepada Allah, dan puncaknya adalah agar kita semakin soleh, semakin baik, semakin takut kepada Allah. Karena itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Semakin kita banyak belajar, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai surat Al-Humazah. Urutannya 104 nih dari mushaf. Kemarin sudah selesai surat Al-Asr, kemudian setelahnya yaitu surat Al-Humazah. Ada 9 ayat yang akan kita bahas, semoga bermanfaat. Ayat-ayat ini yang di surat Al-Humazah semuanya mengandung yaitu ancaman. Semuanya mengandung apa nih? Ancaman. Yaitu ancaman-ancaman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang disebutkan ini. Ini kenapa kita sebut dengan ayat-ayat ancaman? Karena dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang mengandung ya janji Allah, ada yang mengandung ancaman-ancamannya, ada yang mengandung surganya, yaitu maksudnya menjelaskan surganya, penghuninya, dan juga mengandung penjelasan tentang neraka dan penghuninya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti, bahwasanya tadabbur Al-Quran itu ketika menemui ayat-ayat ancaman kita merasa takut. Ketika menemui ayat-ayat janji rahmat Allah kita bergembira. Ya, bergembira dan berharap semoga tergolong di dalamnya dengan melakukan amal soleh yang dituntut. Demikian juga ancaman-ancaman kita takut dan menghindar dari amalan-amalan yang disebutkan agar kita tidak tergolong di dalamnya. Kalau ada ayat-ayat surga kita berharap, kalau ada ayat-ayat neraka kita takut. Ya, dan itulah namanya yaitu tadabbur Al-Quran, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan cinta kita kepadanya, dengan takut akan nerakanya dan azabnya, dan juga dengan harapan, yaitu mengharapkan, menginginkan surganya dan juga kenikmatannya. Inilah yang kita harapkan. Ya, kita mulai Al-Humazah. Kalau dari arti atau namanya dulu Al-Humazah, ya namanya surat Al-Humazah atau yang ada menyebut surat Al-Hutamah. Humazah, Hutamah. Kalau dalam bahasa Arab nih, sorof ya wazannya mirip. Humazah, fu'ala dan Hutamah. Fu'ala. Ya, Humazah, kemudian Lumazah dan Hutamah. Nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di situ ada perbuatan, ada balasan. Perbuatannya, wazannya, ya timbangannya dalam sorof fu'alah, huzamah atau humazah. Humazah sama lumazah. Balasannya hutamah. Apa itu hutamah? Neraka. Ya, nama di antara nama-nama neraka. Kemudian apa tujuannya kita mempelajari surat Al-Humazah ini? Ya, kalau artinya kan pengumpat atau pencela. Nah, terus nanti apa bedanya humazah dan lumazah? Kalau diartikan sama-sama mencela, mengumpat. Nah, inilah yang nanti akan sedikit melebar nih. Ya, tujuannya adalah agar kita
Yang pertama, at-tahdzir minal istihza bil mu'minina igtiraran bi kasratil mal. Ini disebutkan di Al-Mukhtasarul Tafsir ini, atau Tafsir Al-Mukhtasar. Bahwasanya ini adalah peringatan, tujuan kita mempelajari ini adalah peringatan agar kita tidak menghina, ya, tidak menghina, mencela orang-orang yang beriman igtiraran bi kasratil mal. Karena kita tertipu dengan banyaknya harta. Ya, sekali lagi ini peringatan agar kita tidak mudah-mudah mencela kaum muslimin, saudara kita, orang yang beriman. Karena kita apa? Tertipu dengan harta yang kita miliki. Karena kita sedang menjadi budak harta, waliyadzubillah. Karena kita sedang mencari harta, mengumpulkannya, menumpuk-numpuk harta. Ya, akhirnya kalau dia dapat senang, kalau nggak dapat apa nggih? Ya susah, marah dan mengumpat ya saudaranya sesama kaum muslimin. Demikian juga tujuan yang kedua adalah at-tahdzir min iktisabil akhlaqi sayyi'ah. Ini yang bisa diambil ya, yaitu peringatan agar kita tidak yaitu melakukan atau mengerjakan akhlak-akhlak yang buruk. Peringatan agar kita tidak berakhlak dengan akhlak yang buruk. Ini nanti akan disebutkan satu persatu akhlak buruknya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Itu sifat-sifat orang-orang yang dicela di ayat ini. Sekali lagi ini adalah ayat ancaman, maka sikap kita adalah takut, menghindar, jangan sampai tergolong di dalamnya. Kalau ada perbuatan berarti harus kita jauhi. Kalau ada sifat-sifat di situ berarti harus kita hindari. Karena ini bukan main-main. Inilah yang menyebabkan kita yaitu sadar kembali bahwasanya Allah juga luas rahmatnya, ampunannya, namun azabnya juga sangat pedih sehingga imbang. Jangan sampai beribadah hanya takut saja tidak berharap, atau berharap saja tidak takut. Namun orang yang beriman dan bertauhid, beribadah kepada Allah dengan cinta kepadanya, ya, dan juga takut kepadanya dan berharap kepadanya. Itu tujuan di antara tujuan-tujuan yang bisa kita sebutkan dalam mempelajari surat Al-Humazah. Ya, kita masuk satu persatu sebagaimana yang biasanya kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Namun di sini kita gabungkan dengan tafsir yang lain seperti tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim. Kita mulai. Wail ya. Wail di sini sering kita temui wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin, telah berlalu. Fa wailun lil musallin. Apa ini makna wail? Wail ini adalah wa'id, ancaman. Ya, ancaman berupa azab, kehinaan, azab yang pedih. Bahkan ada yang mengatakan wail itu adalah wadin fil ya, atau finnar atau fi jahannam. Jadi wail ini adalah ungkapan untuk menunjukkan kehinaan, azab, kebinasaan, atau sebuah tempat di nerakanya Allah Ta'ala. Terancam dengan ini. Siapa ini yang terancam dengan wail? Ya, wail ini adalah ya ancaman bagi orang-orang yang likulli humazatin lumazah. Makanya Syekh Abdul Sa'di mengatakan dalam tafsirnya ay wa'idun wa wabalun wa syiddatu adzabin likulli humazatin lumazah. Yaitu ancaman, ya, demikian juga kehinaan dan azab yang pedih bagi siapa? Setiap orang yang humazah dan lumazah. Diterjemahkan apa nggih? Humazah ya apa? Ya, pengumpat. Mengumpat itu apa nggih? Itu bahasa Jawanya nggih. Kalau kita lihat dalam bahasa kita, mengumpat itu pokoknya mengeluarkan kata-kata kotor, kuasar ya, jorok, ya, untuk memburuk-burukkan orang, mencela, memaki, mengutuk, semuanya ini termasuk. Entah itu yang sifatnya semua nama-nama di kebun binatang dikeluarkan, ya, atau semua isi hati dikeluarkan yang jelek-jelek, naudzubillah. Ya, kaum muslimin atau orang Islam khususnya itu memiliki sifat yang baik, akhlakul karimah. Ini tidak akhlakus sayyi'ah. Ya, ini terlihat dari ucapannya, jangan sampai kita keluar kata-kata kotor walaupun
mungkin kita terpancing emosinya, ya kemudian tersulut, akhirnya wah keluar itu. Ya orang Malang ma'ruf nggih insyaallah. Orang Batu kalem-kalem insyaallah. Enggak, sama aja nih sebenarnya. Jadi mengumpat itu mengeluarkan kata-kata kotor, kasar, celaan, hinaan untuk memburukkan orang lain, memaki, mengutuk semuanya. Atau yang disebut dengan kekerasan dalam bentuk apa nih? Verbal, ucapan. Ya ini, oh saya nggak pernah kok kata-kata kotor, tapi di media sosial jempolnya ini sama aja. Ya ini sama saja nih. Walaupun nggak ngomong tapi pakai jempol, pakai ketikan, sama aja. Nah, kita lihat nih netizen kita jangan ditiru nih. Ini nanti jadi rekor nanti. Nih, jadi inilah namanya humazah. Kalau lumazah mencela. Nah, ini pertanyaan, apakah maknanya sama? Nih, apakah maknanya sama yaitu mencela, mengumpat? Ya, kalau di tafsir-tafsir ini banyak sekali penafsirannya. Ada yang mengatakan seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, alladzi yahmizun nas bi fi'li. Kalau humazah itu mencela, mengumpat dengan perbuatan. Ya dengan apa? Dengan perbuatan. Adapun kalau lumazah yalmizuhum biqaul. Kalau lumazah mengumpat, mencela dengan perkataan. Jadi secara mudahnya baik itu mencela dengan perbuatan, dengan perkataan, dua-duanya terancam. Terancam dengan apa nih tadi? Wail. Ya, wail itu kehinaan, siksaan yang pedih, azab neraka waliyadzubillah. Ya. Ini ada ayat yang disebutkan nih seperti humazah itu dari kata hamz, yaitu ada disebutkan di surat Al-Qalam nih. Surat Al-Qalam ayat 11. Monggo bisa dibuka. Ya, surat Al-Qalam ayat 11 di situ disebutkan lafaz hammazim masya'im binamim. Bagi yang hafal nggih, yaitu orang-orang yang hammaz. Hammaz itu yang suka mencela, yang selalu mengadu domba. Namimah. Yaitu disebutkan di surat apa nggih? Ya, Al-Qalam. Demikian juga al-lumazah, ya lumazah atau lamz itu juga disebutkan di ayat yang lain. Ya di surat At-Taubah ayat 58. Ini bisa dibuka agar kita memahami bedanya antara al-humazah dan lumazah. Nih, sekali lagi silakan dibuka. Ada kalau humazah itu di surat Al-Qalam ayat 11. Adapun yang lumazah, lamz, ya itu di surat At-Taubah ayat 58. Kita coba buka nih. Ya, qala Allah Ta'ala wa minhum may yalmizuka fis shadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. At-Taubah ayat 58. Dan di antara manusia, di antara mereka ini orang-orang munafik wal iyadzubillah, ada yang mencelamu ketika membagikan zakat. Jika mereka diberi sebagian senang, jika mereka tidak diberi marah. Inilah tanda-tanda orang sudah menjadi budak, ya budak harta. Kalau diberi senang, kalau nggak diberi senep. Ya. Kalau nggak diberi merengut. Ya kalau nggak diberi muarah. Siapapun orangnya pokoknya dia marah, dia benci. Ya, ini tanda-tanda seperti dalam hadis ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya ta'isa wan takasa idza u'tiya radiya wa in muni'a sakhita. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam hadis nih, yaitu celakalah budak dinar, budak dirham. Dalam lanjutannya celakalah pula budak orang-orang yang mencintai kain-kain, ya kain-kain yang bagus, yang indah, celaka dan rugilah. Tandanya apa? Kalau diberi senang, kalau tidak diberi marah. Nah kita melihat di sini, kalau pas ya kita menginginkan sesuatu ya dari harta benda itu, kalau kita diberi senang, lega rasanya nih. Tapi kalau nggak dikasih, nggak dapat bagian, ya jangan kecewa. Seharusnya, kenapa? Semuanya sudah qadarullah, ya wa masyafa'al. Allah sudah membagi rezeki itu tidak akan pernah salah alamat. Ya, namun ini tandanya kalau kita sudah menggebu-gebu cinta dunia, tamak berlebihan, ya sehingga tadi kalau dapat senang, kalau tidak dapat marah.
Nah, ini juga ada kaitannya dengan orang-orang yang suka humazah dan lumazah. Di situ ada nggih lafaz wa minhum mayyalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang mencelamu ketika engkau membagikan zakat, sedekah. Nah, berarti ini bil qaul ya. Yaitu mencela dengan ucapan. Jadi gambaran mudahnya nggih, humazah itu bisa dengan perbuatan, bahkan bisa dengan isyarat. Mencela orang, mengumpat orang, ini masuk ghibah nggih. Ghibah itu juga termasuk mengumpat, mencela. Baik di depan wajahnya, di depan mukanya atau di belakang muka. Maksudnya apa nggih? Ya ngerasani nggak ada orang. Ya, makanya ini macam-macam tafsirannya nggih. Ada yang mengatakan humazah itu yaghtab, yaitu menggibahi orang di depan mukanya, mencela di depan mukanya. Dan ada pun lumazah, yaitu mencelanya di belakangnya. Kalau nggak ada orangnya, kemudian kita cela, kita katakan ini itu dan lain sebagainya. Ini macam-macam nih. Semuanya termasuk ya bab ghibah yang sangat panjang ya atau luas pemahaman dari ghibah itu sendiri, nanti akan kita sebutkan. Nggih. Jadi sekali lagi al-humazah maknanya mencela, mengumpat dengan apa nggih? Perbuatan atau bisa dengan isyarat, dengan mimik muka, dengan gerakan-gerakan tubuh, niru-niru dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menghina, merendahkan. Ini banyak nih. Atau dengan ucapan, yaitu lemes, ya dengan ucapan. Ya, yang intinya di sini larangan keras. Ini hukumnya termasuk apa nih? Dosa besar. Nih, ini kita sebutkan beberapa contoh nih, bagaimana para ulama berselisih pendapat yang sekali lagi kita gunakan semuanya atau kita pahami semuanya. Yang intinya ada beda di situ nih. Misalnya ini kita sebutkan di tafsir Ibnu Jauzi, yaitu di antara makna al-lumazah dan humazah, ya ada yang mengatakan nggih, al-humazah yaitu mughtab, yaitu orang yang ghibah. Lumazah itu orang yang ayab, selalu menyebut aib-aib orang. Ya, ini di antaranya. Kemudian juga al-humazah orang yang mencela manusia di depan mukanya sendiri, langsung terang-terangan ini. Ada yang lumazah, yaitu kalau sudah bersembunyi nggak ada orangnya baru dibicarakan. Sama. Kemudian juga humazah to'an finnas, selalu menfitnah. To'an itu menfitnah. Difitnah ini padahal dia nggak melakukan. Ya. Kemudian lumazah to'an fi ansab, yaitu mencela dari sisi nasabnya. Dasar anaknya ini, anaknya itu, anaknya ini dan seterusnya. Humazah yaitu mencela dengan ain. Gimana nggih mencela dengan ain? Kedipan mata. Ya, atau dengan ya ini gerakan-gerakan mata. Ya, atau yadribuhum biyadihi. Ya, atau dengan tangannya langsung memukul. Lumazah yaitu dengan lisan yang tadi kita sebutkan. Ya, mencela dengan lisan. Demikian juga humazah, ada yang mengatakan juga dengan lisan atau humazah dengan ain, dengan mata. Humazah yaitu mughtab, mencela atau menggibahi, lumazah memfitnah. Yang intinya kurang lebih sama. Namun yang dibedakan tadi agak lebih jelas, humazah itu dengan perbuatan atau isyarat, ya, adapun lumazah dengan ya lisan. Mau terang-terangan di depan mukanya, mau di belakang, ya, itu semuanya sama. Intinya di sini ada ancaman keras. Nah, kita lihat nih, di situ ancamannya apa nih? Wail. Namun ada hadis khusus yang menceritakan tentang apa nih? Ya, orang-orang yang menggibah ini. Yang menggibahi dengan ancaman khusus disebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, yang disahihkan oleh Syekh Albani, yaitu ketika disebutkan Rasulullah i'raj dan mi'raj. Nabi mengatakan lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Ketika aku diangkat ke ya ada Isra dan Mi'raj nih, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, aku melewati sebuah kaum ini diperlihatkan lahum adfarun min nuhas. Kuku-kuku mereka terbuat dari nuhas. Apa itu nuhas? Nuhas itu tembaga. Ya, tembaga yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mencabik-cabik, merobek-robek mukanya dan ya dada mereka. Fakultu man haula'i ya Jibril. Siapa ini wahai malaikat Jibril?
qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka inilah orang-orang yang memakan daging saudaranya. Dibunuh kemudian dimakan. Nggih, begitu nggih. Ya, temannya dibunuh dulu kemudian dagingnya dimakan. Bukan, ini perumpamaan yang ya menjijikkan sebenarnya. Gak mungkin lah kita makan daging saudaranya sendiri hidup-hidup. Dia juga mati seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi ini gambaran tentang jijiknya perbuatan ghibah, diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya sudah mati. Itu tidak mungkin. Wa yaqauna fi a'radihim, dan juga menodai kehormatan ya saudaranya dari kaum muslimin. Jadi ini ancaman khusus dosa yang besar ya, dengan azab yang pedih, yaitu berupa apa? Selain wail tadi yang nanti digambarkan hutamah itu seperti apa, dan juga ada azab khusus ya, kuku-kuku mereka dari nuhas, tembaga, mencabik-cabik, merobek-robek mukanya dan dada-dadanya, begitu seterusnya. Ya, kalau dia orang-orang kufar maka khalidan fiha abada. Namun kalau dia orang mukmin yang pelaku dosa besar, dia terus melakukan itu, diazab dengan dosa tersebut, ya dengan azab tersebut sampai bersih. Namun ya dia kelak akan ya dimasukkan dalam surga. Namun kita tidak berharap demikian, ya. Ya, kita lihat di surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Ya, kita sebutkan di sini agar kita melihat bagaimana tanda-tanda awal kita ghibah ya, menodai kehormatan kaum muslimin. Ya, dimulai dari apa ya? Dimulai dari ketika seorang sering curiga, nggak suka. Ya, kalau kita sudah nggak suka kemudian dipendem, ya akhirnya curiga, suudzon, dari suudzon nanti jadi cari-cari kesalahannya. Ya, kalau ketemu cari kesalahannya, ketemu nanti jadi masak bersama. Kan dimakan bersama ya. Nih, kita lihat ayatnya di surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, ijtanibu, tinggalkanlah ya kebanyakan dari curiga-curiga suudzon, buruk sangka. Ya, sungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Ini maksudnya adalah curiga yang enggak ada hal-hal yang menunjukkan dari apa yang kita curigai. Ya, murni ya. Jadi benar-benar enggak ada apa-apa, enggak ada ini, enggak ada tanda-tanda kita suudzon. Ya, kecuali kalau memang ada gerak-gerik yang mencurigakan, ya itu pun tetap ya kita harus mencari buktinya. Ini tidak, karena tidak suka akhirnya curiga, dari curiga akhirnya cari-cari tajassasu. Apa tajassus? Cari-cari kesalahan. Akhirnya jatuhlah kepada ghibah. Ya, janganlah sebagian kalian dengan sebagian yang lain saling menghibahi. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah mati? Fakarihtumuh, pasti kalian jijik, pasti kalian enggak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini adalah perumpamaan yang sangat ya menjijikkan, yang sebenarnya kita menjauh. Tidak mungkin kita makan bangkai. Ya, apalagi bangkai saudara sendiri. Namun itulah, karena syaitan selalu yuzayyin, menghiasi amal-amal buruk menjadi indah. Ya, sehingga kalau kita sudah terjatuh di situ, enjoy, nikmat terus ya, ya lupa. Nah, maka di sini ancaman berat waliyadzubillah bagi orang-orang yang suka mengumpat, mencela, menghibah, ya baik itu dengan perkataan, perbuatan, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semuanya. Ya, maka ini kita harus menghindarinya. Yaitu ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Insyaallah paham ya? Ada gambaran humazah dan lumazah. Jadi ini maknanya tidak sama. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jika ada ayat yang dua lafaz kelihatannya sama, maka ini ya kaidah yang benar adalah mendudukkan sebagaimana mestinya, pasti ada perbedaan. Karena pengulangan itu pasti ada perbedaan. Bukan pengulangan tanpa makna. Ya, tapi pengulangan yang menambah makna. Ya, tambahannya tadi perkataan, perbuatan, isyarat masuk semuanya.
terang-terangan, sembunyi-sembunyi semuanya. Di depan mukanya, di belakang, semuanya masuk. Oke, kita lanjut ayat yang kedua. Alladzi jama'a malau wa addadah. Sifat orang yang humazah dan lumazah ini adalah sebabnya apa? Karena mereka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, min sifati hadzal hammaz al-lammas, sifat orang yang suka mencela mengumpat baik dengan perkataan dan perbuatan ini, yaitu orang-orang yang annahu la hamma lahu siwa jam'il mal wa ta'didihi wal ghibtah bihi. Sifatnya adalah orang yang enggak ingin dari keinginannya ini, obsesinya, tujuannya kecuali hanya sekedar jam'ul mal. Apa itu jam'ul mal? Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan menginginkannya terus-menerus. Semoga kita tidak tergolong di dalamnya, yaitu orang-orang yang selalu mengumpulkan ya harta ini. Nah, ini kita tafsirkan, walaysa lahu raghbah fi infaqihi fi turuqil khairat wa silatil arham. Dia mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, ya menumpuk-numpuk, menginginkannya, namun tidak mau infak ke jalan-jalan kebaikan atau menyambung tali silaturahim, atau untuk ibadah, untuk sedekah, untuk thalabul ilmi dan seterusnya. Nah, bagaimana sifatnya ini? Ya, ini disebutkan di tafsir Al-Utsaimin, yaitu di antara sifatnya ini adalah orang-orang yang jamma'un manna', suka ngumpulkan tapi pelit. Ngumpulkan harta, menumpuk harta bukan untuk tujuan yang benar. Misalnya kita mengumpulkan harta untuk apa? Untuk bayar utang, monggo. Ya, untuk biaya sekolah, mungkin, monggo. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, atau untuk apa? Bayar kebutuhan yang memang kebutuhan. Bukan murni untuk mengumpulkan harta, menumpuk dan pelit, enggak mau infak, enggak mau sedekah, ya tidak buat untuk kebaikan. Ya, wa bakhilun la yu'ti wa yajma'ul mal wa yu'addidu. Dan dia mengumpulkan harta, menumpuk dan bakhil, enggak mau memberi. Ini disebutkan, kenapa sifatnya seperti ini? Karena lisyaghufihi bil mal. Ya, karena dia sudah sangat cinta kepada harta. Syaghaf dalam bahasa Arab, itu maknanya adalah al-hubbu wa wasala hubbuhu ilal qalbi. Ya, orang yang cinta harta, kecintaannya kepada harta itu sudah sampai hati. Ya, berarti gila apa ini? Gila harta, gondeng ini sudah. Boleh bilang begitu. Ya, saking gilanya kepada harta, numpuk-numpuk. Ya, ini disebutkan, kullamaratin yadhhabu ila sunduk wa ya'uddu. Ini tafsir dari Syekh Al-Utsaimin, yaitu orang yang disebut dengan jama'a malau wa addadah. Jama'a mengumpulkan terus numpuk tapi enggak mau mengeluarkan infaknya, sedekahnya, ibadahnya dan seterusnya. Wa addadah artinya yang selalu ngitung-ngitung. Ya, mesti selalu kalau di dahulu ada tempat penyimpanan sunduk, kotak atau lemari es. Bukan, lemari besi, dihitung tiap pagi, sore dihitung lagi. Kalau kita kan enggak nyimpan di situ, tapi di rekening, pagi cek rekening. Ya, sore cek lagi. Padahal enggak ada kegiatan apa-apa. Enggak nambah-nambah. Ya, atau dicek, oh masih banyak. Ya, ini yaitu ya'uddu diadarohim fi sunduk fi sobah. Dia selalu menghitung dirham, yaitu di zaman dahulu, fi sunduk fi sobah. Dia selalu menghitung-hitung, ya kalau kita mungkin di dompet dihitung pagi segini ya. Wa akhir nahar ya'udduhu. Sore hari dihitung lagi. Wa huwa ya'rifu annahu lam ya'khudh minhu syai'an. Padahal dia juga paham dari pagi sampai sore itu enggak ngambil sedikit pun. Kalau kita di rekening ya enggak transfer sedikit pun. Enggak berkurang. Ya, tapi kenapa dihitung-hitung? Kenapa ini? Ya, karena tadi kecintaan kepada harta sudah sampai hatinya. Sudah sampai masuk di hati. Ya, tidak hanya di tangan. Kalau di tangan ya sudah hilang, selesai. Kalau hilang cari lagi. Enak temen ngomongnya. Ya memang begitu seharusnya. Jadi seharusnya harta itu cuma di tangan saja, jangan sampai ke hati. Kalau sudah ke hati, ya ini akan mengurangi ubudiyah kita. Semakin tamak kita semakin terpenjara, semakin kehilangan harta semakin susah, gelisah, ya sehingga jadi sumpek, nggak bisa sholat, nggak bisa ini dan seterusnya. Pikirannya harta dan orang-orang yang menginginkannya terus, ya saingan, nggak pernah selesai. Ini makanya di sini dia tahu tiap pagi dan sore hari itu nggak nambah juga nggak ngurangi. Tapi kenapa kok dihitung-hitung terus?
Jadi nggak ngurang, nggak ngambil, juga nggak nambah, tapi dihitung-hitung terus. Kenapa? Tadi lisyiddati syaghafihi bil mal, selalu ngitung-hitung. Ini gambaran orang-orang yang ya sudah cinta harta. Itu mubalaghah, ya, dengan sebutan sudah berlebihan. Jadi karena sudah saking cintanya kepada harta, takut kalau hartanya itu, tadi ini jawabannya. Kenapa dihitung-hitung terus? Takut berkurang. Ya. Atau tenang kalau ada tambahan. Tiba-tiba manak sendiri. Ya, kalau dibiarkan di bank, ya tenang ya. Nanti kan kencing ya, masuk gitu. Ya. Jadi selalu menghitung-hitung, dia tahu ya ini enggak dikurangi, enggak ditambah, atau dia berharap nambah, ya seperti tadi, ya diribakan, ya disekolahkan. Bukan. Ya, jadi selalu uddah. Ini ada yang menafsirkannya, dia mempersiapkannya, namun ini kurang tepat yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi untuk persiapannya, namun tidak. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat addada, yaitu addada itu adalah menghitung-hitungnya, terus melihat khawatir berkurang atau ingin nambah, dan inilah orang-orang yang menjadi budak harta. Makanya dikatakan sifatnya sekali lagi jamaah. Ini harus kita lihat lafadz per lafadz. Kadang kita hafal ayat ini, namun ketika kita baca nggak masuk, karena di situ kan ada hukum, yaitu tajwid malan itu ada tanwin bertemu dengan waw. Ya, apa ini idgham? Ya, bigunnah. Kalau kita lihat lafadz per lafadz, jelas alladzi jama'a malan wa addadahu. Nah, karena kita masuk ke tajwid, kadang kita nggak masuk karena kita nggak mengerti bahasa Arab. Jadi orang yang sukanya mengumpulkan, menumpuk harta, yaitu malan itu harta, wa addadahu, dan suka menghitung-hitungnya. Ya, atau mungkin bisa kita tafsirkan, ya, dia ingin menjadi orang paling kaya, ya, di kampungnya. Ya, ingin naik lagi selevel ya kota, ya, selevel, ya, pokoknya ingin menjadi orang paling kaya. Ya, yaitu ini. Kemudian dia lanjutannya yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira dengan kebodohannya bahwasanya hartanya yang dia tumpuk-tumpuk tadi, yang dia hitung-hitung tadi, itu akan akhladahu, yang akan membuat dia menjadi kekal, hidup selamanya. Ya, sejak kapan harta itu menjadikan orang kekal? Kalau seandainya harta itu membuat orang hidup terus, kita ketemu Qarun ini. Ya, ketemu Qarun ini. Gak ada ceritanya orang yang banyak harta itu hidup seterusnya. Ya, makanya inilah, karena sudah saking cintanya kepada dunia, na'udzubillah, sekali lagi yaitu cintanya sudah sampai syaghaf, cintanya sudah masuk ke hati, ya, sehingga berharap terus sama hartanya, gak akan mau mati. Inilah orang-orang yang mengira, yahsabu, mengira dengan kebodohannya hartanya itu akan membuat dia kekal. Dikatakan dalam tafsir As-Sa'di, yaitu dengan kebodohannya fi dunya, dia akan mengira bahwasanya dia akan kekal di dunia. Falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi. Nah, ini efeknya adalah karena dia ingin kekal dengan hartanya, dia usahanya pagi, siang, sore, pokoknya nambah harta. Kenapa? Pikirannya semakin nambah harta, semakin panjang umur, gak bisa mati. Ya, bener nggih? Ya, monggo bisa dijawab. Alladzi yadhunnu annahu yunammi umrahu. Ini perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dia terus pokoknya usahanya makanya tadi selain menghitung kok gak nambah-nambah, berarti harus nambah. Usaha terus, ya, tujuannya sekali lagi bukan untuk keluarganya, untuk dirinya, nafkah, untuk orang-orang yang di bawah tanggungannya, untuk sedekah, untuk dakwah, bukan, tapi untuk biar kekal katanya. Ya, semakin banyak harta, nambah 1 rupiah, umurnya nambah 1 detik. Ya, misalnya. Enggak. Jadi yadhunnu annahu yunammi umrahu, menambah umurnya dengan nambah harta. Walam yadri annal bukhla yaitu yuqassiful a'mar. Dia enggak tahu bahwasanya bakhil itu mengurangi umur. Ya, dia juga meruntuhkan apa yang dia miliki. Wa annal birra yazidu fil umur. Adapun kebaikan itu nambah barokah, nambah umur. Ini yang seharusnya.
Jadi dalam tafsir yang lain, yadhunnu hadzal rajul annama lahu yukhliduhu wa yubqih. Itu dari tafsir Al-Utsaimin. Bahwasanya dia mengira dengan hartanya itu akan kekal, dia akan hidup selamanya di dunia. Ya. Yaitu sejak kapan harta itu dalam tafsir Al-Jazairi atau tafsir Aisyah Tafasir, yaitu sejak kapan harta itu bisa membuat orang kekal. Ya, ini disebutkan lagi, oh dia yakin misalnya, ya nggak mungkin lah orang yang punya banyak harta itu akan hidup 2000 tahun misalnya. 2000 tahun. 100 tahun aja sudah pernah lihat ya, orang yang sudah tua, sudah apa nih? Ya dia tinggal lunglang. Kemudian juga pikun, ya nggak bisa jalan. Ya. Dia sudah yakin nggak mungkin lah kekal dengan harta. Tapi dia ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin, imma bidzikrihi, oh nanti kan saya bisa disebut-sebut orang paling kaya se-Indonesia misalnya, sedunia, urutan ke ya, dia bangga kalau disebut-sebut sebagai orang paling kaya. Kayak ini. Jadi bisa menganggap dia kekal dengan tubuhnya, umurnya, atau dengan sebutan-sebutan. Ya, imma bi jismihi wa imma bi dzikrihi. Li'anna umrul insan laisa ma baqiya fid dunya. Karena dia paham ya, orang yang mengumpulkan harta ini enggak mungkin kekal, pasti mati. Tapi dia berharap yang lain, yaitu penyebutan. Ya, dengan sebutan paling kaya dan seterusnya. Ya, padahal bal umrul insan haqiqatan ma yukhalliduhu ba'da mautih wa yakunu dzikrahu fi qulubin nas wa ala alsinatihim. Ya, dia mengira tadi ya, dengan umurnya dia enggak akan mungkin kekal, tapi masih ada diharapkan, menginginkan ya namanya disebut-sebut. Ya, padahal ya orang-orang yang kalau mengumpulkan harta kemudian tidak diinfakkan, kemudian semena-mena, ya disebut, tapi dengan sebutan apa? Yang bakhil, yang zalim, yang rakus ya. Jadi malah bukan disebut dengan sebutan baik. Ya, bukan sebutan dermawan, suka menolong, suka membantu, tapi malah ya sebutan-sebutan itu. Kenapa? Dia bakhil. Ya, disebut ya tapi dengan sebutan orang paling bakhil nih sedunia. Orang paling rakus. Ya, naudzubillah. Jadi keliru semuanya nih. Makanya dianggap disebutkan di sini yahsabu, mengira, perkiraannya salah besar total. Ya, baik itu secara umurnya atau penyebutannya. Nih, kemudian kita lanjutkan ayat keempat. Kalla, di sini kalla kalimatu rada'in wa jazar. Ya, yang dimaksud adalah tidak, sekali-kali tidak. Jangan berharap engkau begitu. Perkaranya bukan seperti itu. Ya, la yumbadzanna fil hutamah. Orang-orang seperti ini, atau ini ada dua makna ya. Jangan seperti itu. Jangan menganggap ya, jangan berbuat humazah, lumazah, dan orang-orang yang ya mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya ya, dan jangan pula mengira bahwasanya harta itu akan membuat orang kekal. Atau maknanya ya, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Orang yang seperti ini benar-benar akan dimasukkan ke dalam neraka namanya al-hutamah. Jadi maknanya ada dua, jangan seperti itu, kita hindari. Atau orang yang seperti ini dikabarkan benar-benar akan masuk la yumbadzanna. La yumbadzanna itu ada penegasan, ada lamu taukid dan apa nggih? Ada nun taukid. Ini seperti di surat At-Tur, bisa ditambahkan surat At-Tur ayat 13, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari ketika itu orang-orang kufar ya, orang-orang penghuni neraka didorong ke neraka dengan dorongan yang sangat kuat. Ya, dengan dorongan yang keras, dilempar kalau bahasa kita. Dilempar, dijerumuskan. Jadi benar-benar la yumbadzanna fil hutamah. Apa itu al-hutamah? Ya, al-hutamah adalah nama di antara nama-nama ya neraka. Jadi itu makna la yumbadzanna fil hutamah. Jadi benar-benar mereka dilemparkan ya, dilemparkan dalam neraka dalam keadaan tentunya hina. Ya. Jadi seperti di surat At-Tur ayat 13, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Yaitu ketika mereka dilemparkan ya dengan neraka dengan lemparan yang keras. Nggih, hutamah sekali lagi, apa makna hutamah dari kata hatama? Hatama itu adalah yang menghancurkan segala sesuatu, yang meremas-remas atau mematah-matahkan segala sesuatu, menghancurkannya.
Jadi setiap yang masuk neraka pasti hancur. Kenapa? Di antara nama neraka adalah hutomah. Jadi ini secara bahasa nih disebutkan di tafsir Al-Utsaimin, hutomah itu bisa dicek. Kalau yang belajar bahasa Arab, nahwu atau sorof ya, hutomah dari kata hatoma. Hatoma itu adalah allati tahtimu syai', yang menghancurkan segala sesuatu. Jadi yang masuk ke sana pasti hancur, ya pasti binasa. Jadi sekali lagi hutomah dari kata hatoma yang artinya meluluh lantahkan, menghancurkan, ya mematah-matahkan segala sesuatu. Ya kemudian ditanya lagi wa ma adraka mal hutomah. Ya ini maksudnya pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya perkara ini sangat besar sampai diulangi. Wa ma adraka mal hutomah. Tahukah kamu apakah itu hutomah? Jadi pertanyaan ini menunjukkan ya perkara ini perkara yang besar, bukan pengulangan pertanyaan nggak tahu, bukan ya. Pertanyaan untuk menunjukkan perkara ini sangat besar. Seperti di surat-surat yang lain ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, Al-Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Kenapa diulang-ulang itu? Ya karena pengulangan itu menunjukkan perkara ini sangat besar, harus oh ya ingat, sadar lagi. Ya seperti itu ya. Jadi wa ma adraka mal hutamah li ta'zim laha wa tahwil li sya'niha. Karena perkaranya sangat besar dan mengerikan. Ya sangat dahsyat. Kemudian lanjutannya narullah, dijawab narullahil muqadah. Apa itu hutamah? Selain tadi hutamah maknanya adalah segala sesuatu yang kalau dimasukkan ke hutamah pasti binasa, pasti hancur. Ya, kemudian narullah, hutamah itu nama di antara nama neraka Allah, narullah. Ya di sini ada makna yang bagus nih yang ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya kenapa narullah diidhofahkan neraka Allah? Ya karena yang memiliki neraka adalah Allah yang menciptakannya, dan yang mengazab siapa? Allah. Di sini ada makna idhofatuha ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya karena di situ ada uqubatu zulmin. Ya maksudnya ada uqubatu adlin walaysat uqubatu zulmin. Jadi ketika Allah mengazab manusia itu bukan karena kezaliman Allah, tapi karena keadilannya. Ya Allah tidaklah menghukum mengazab manusia karena Allah zalim, karena Allah jahat, tidak. Justru Allah mengazab itu karena keadilan. Ini makna narullah, neraka Allah. Neraka itu milik Allah. Ketika Allah mengazab manusia di dalamnya, wal'iyadzubillah, itu adalah hukuman azab yang adil, bukan azab karena Allah zalim. Ya wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tidaklah Rabbmu Allah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun. Jadi itu nggih. Narullahil muqadah, yaitu yang muqadah. Muqadah artinya menyala. Menyala ini. Masih menyala nggih? Semangatnya? Karena sudah ngantuk ini. Masih jam 9 nih. Nggih. Jadi sekali lagi ada dua makna di situ. Narullah, neraka Allah. Ya berarti Allah yang menciptakannya, yang memiliki neraka, yang mengazab manusia di situ, itu pun azabnya adalah azab keadilan, bukan azab zalim. Jadi jangan sampai kita menganggap orang yang diazab di situ Allah zalim. Tidak, Allah sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan mana yang baik, mana yang buruk, semuanya sudah dijelaskan. Yang halal, yang haram, yang tauhid, yang sunnah. Bahkan Allah mengutus nabi dan rasul, menurunkan kitab, ya dilanjutkan dengan para ulama, warasatul anbiya, para duat. Artinya hujah itu sudah tegak. Seperti di surat Al-Asr kemarin yang kita bahas, dari perkataan Imam Syafi'i, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum. Ya kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini saja, surat Al-Asr, pasti sudah cukup sebagai peringatan. Ya agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jadi hutamah itu adalah narullahil muqadah, yang dikatakan neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan api. Bahan bakar ya, kita fokus di lafaz bahan bakar. Bahan bakar kita, mobil kita, kendaraan kita apa? Ya namanya bahan bakar. Kalau didekatkan api, ya
Bukan seperti ini, ini bukan bahan bakar, ini terbakar. Ya, tapi ini manusia dan batu nanti menjadi bahan bakarnya, berarti apa nggih? Ya, kalau kita bensin ya kita dekatkan korek ini, bul ya gitu kan. Ya itu manusia dan batu nanti jadi bahan apinya, bahan bakarnya neraka. Jadi semakin barak nih bahasa kita. Ya semakin meluap, semakin menyala-nyala. Ya, jadi itulah bahan bakar neraka, waquduhan nas wal hijarah. Ada gambaran ya? Ya bensin kalau kita bakar-bakar gitu kan, api dikit aja sudah bul gitu. Ya semakin besar. Jadi inilah waquduhan nas wal hijarah. Ya, maka kita harus takut sekali lagi. Ini kita anggap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menganggap ayat-ayat ancaman, ayat-ayat neraka ini kita menghindar. Ya atau enggak mau. Ojo neraka terus lah. Ya, mbok sekali-sekali bidadari gitu. Yang cantik jelita, yang matanya apa? Ya sangat putih dan sangat hitam. Matanya itu disebut dengan apa nih? Ya, lupa ini. Ya, nanti kita sebutkan ya, wallahu alam bishawab. Ya, kita fokus ke neraka dulu nih. Nggih. Kemudian lagi kita sebutkan narullahil muqadah, yaitu yang menyala-nyala, yang membakar ya, karena semakin dimasukkan manusia dan batu-batuan di situ semakin menyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu yang tattali itu artinya adalah balagho. Jadi ini ungkapan yang sangat mendalam nih. Maksudnya apa? Ini membakar sampai ke hati. Ya, afidah itu hati. Yaitu min syiddatiha, karena saking panasnya, saking membakarnya sampai membakar hati manusia. Dikatakan tattali itu artinya tablu. Ya, panas yang sampai kepada hati-hati mereka. Ya, tanfudhu minal ajsam ilal qulub, menembus ya dari tubuh-tubuh sampai ke hati. Nah, ini ungkapan ya, disebutkan dalam tafsir yang lain, ini mengungkapkan sangat panasnya. Kalau seorang sudah kepanasan sampai hatinya, pasti mati. Mungkin orang kebakar ini masih bertahan, tapi kalau sudah sampai sini ya mati. Namun keadaannya apakah ahlun nar mati? Tidak, la yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup dan enggak mati. Walaupun sudah hancur, Allah hidupkan lagi, kembali lagi, terus lagi, begitu seterusnya. Ini kan seharusnya kita takut. Makanya dikatakan allati tasilu ilal qulub wal iyadu billah min syiddati hararatiha. Ya, padahal hati ya yaitu tempat yang di dalam dada. Kenapa ini diungkapkan dengan hati? Karena ini sebagai balasan. Hati itu adalah tempat keyakinan kita. Orang kufur, nifak, iman, ya semuanya itu di dalam hati. Jadi sakitnya itu sampai ke hati. Sakitnya sampai ke hati. Ini yang membakar sampai ke hati. Ya, ini menunjukkan saking pedihnya, saking panasnya. Ya, namun ya diungkapkan mereka tidak mati. Kenapa? Dalam ayat yang lain, la yamutu fiha wala yahya. Jadi masuk dalam neraka tidak bisa mati, ya tidak hidup. Hidup maksudnya apa? Yaitu menikmati, ya bisa bernafas sejenak, enggak hidup. Tapi juga enggak mati, diazab dengan seperti itu, ya tidak bisa mati. Ya wal iyadu billah. Oke. Kemudian disebutkan lagi innaha alaihim muqsadah. Ya. Neraka itu alaihim, ya. Kenapa kok alaihim ya? Padahal tadi membicarakan satu orang. Ya, membicarakan satu orang. Maksudnya adalah ya disebutkan secara umum, ya humazah, lumazah, alladzi jama'a wa addadah, itu semuanya dianggap satu kelompok orang. Makanya dikatakan innaha hutamah, bagi mereka itu muqsadah. Nerakanya itu muqsadah. Muqsadah itu mughlaqah. Jadi kalau kita artikan ya, innaha, neraka itu, hutamah itu bagi mereka yang disebutkan sifat-sifatnya tadi muqsadah, tertutup, mughlaqah. Namanya mughlaqah tidak bisa keluar. Bayangkan ini diungkapkan juga oleh para ulama ya.
Nah, nanti kita sebutkan di sini dari ungkapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ta'ammal law anna mathalan insanan kana fi hujratin. Ya, renungkan dalam-dalam kalau kita di sebuah ruangan kemudian terbakar di situ lalu nggak bisa keluar. Ya, kira-kira apa yang kita rasakan ini? Ya, maksudnya secara fisik sudah rusak, terbakar. Batin kita gimana ini? Misalnya apinya semakin mendekat, nggak bisa keluar nih. Hati kita gimana perasaannya? Ya sudah, putus asa dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan hasratun azimah, penyesalan yang sangat-sangat ya besar, dahsyat. Jadi penyesalan yang nggak bisa disebutkan, diungkapkan dengan penyesalan apapun. Wal'iyadzubillah. Yaitulah neraka hutama. Muqsadah itu mughlaqah, yang tertutup. Neraka itu bagi mereka tertutup, nggak bisa keluar. Makanya disebutkan ma'ahadhil hararah al-baligho, dengan panasnya yang sangat panas ini mereka mahbusun, mereka itu terpenjara di sana, fiha waqad ayisu minal khurud, sudah putus asa dari keluarnya dia. Putus asa nggak bisa keluar. Makanya digambarkan tadi, kita di sebuah kamar tertutup, terkunci, kemudian api membakar semakin dalam, semakin mendekat, sedang kita nggak bisa jalan keluar ini. Ya, sudah tersiksa, bahkan tadi panasnya sampai ke dalam hati, sudah itu batin kita apa? Ya putus asa, nggak bisa keluar. Ya na'udzubillah, itu gambaran itu kalau di dunia di sebuah kamar yang panasnya mungkin ya segitulah nih, meskipun panas. Ini panasnya api neraka yang berlipat-lipat. Ya, selagi waquduhan nas wal hijarah. Ya, jadi diungkapkan sudah putus asa, tidak bisa keluar, itulah namanya muqsadah. Ingat-ingat lafaz per lafaz, innaha, neraka itu bagi mereka muqsadah, tertutup. Bagi siapa ini? Tukang hammaz, tukang pengumpat, lammaz, tukang pencela, jamma', orang yang suka mengumpulkan harta, dan manna itu bahasa Arab ya. Manna itu artinya pelit, gak mau berbagi ya. Semua sifat itu dikumpulkan bersama, dan mereka inilah orang-orang yang dikumpulkan di Hutamah ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian lanjut terakhir, fi amadin mumaddadah ya, selain tempat neraka itu tertutup ya, panas tentunya ya, selain kita gabungkan dengan ayat yang lain, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, enggak merasakan kesejukan ya, enggak merasakan apa? Minum kecuali illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas dan juga nanah ya, dan seterusnya tadi. Kemudian apa lagi? Fi amadin mumaddadah, mereka di tiang-tiang yang memanjang. Maksudnya apa? Yaitu mamdudah ala jami'in nawahi waz zawaya, yaitu tiangnya itu menancap di seluruh sudut-sudut neraka. La ahad yatamakkan min fathiha, enggak bisa membukanya, enggak bisa keluar darinya. Jadi benar-benar terpenjara. Ya, jadi fi amadin, tiang-tiang itu di belakang pintu, mumaddah yang memanjang sehingga mereka enggak bisa keluar. Makanya di sebuah ayat dikatakan kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali penduduk neraka itu mau keluar, mereka kembali lagi, enggak bisa keluar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini adalah sekali lagi apa faedah pelajarannya? Ya, di situ ada sifat-sifat yang harus kita hindari. Ya, kita fokus ke tadi humazah, masih ingat nggih? Lumazah, kemudian jama'ah, ya wa'addadah. Ya, mereka terkumpul ya dalam sifat-sifat ini yang dimasukkan dalam hutamah. Hutamah itu narullahil muqadah ya, allati tattali'u 'alal af'idah. Ya, kemudian fi amadin ya mumaddadah. Ya, allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Jadi ayat-ayat ini yang kita sebutkan ya, monggo dibuka kembali nanti di rumah waktu sejenak, mungkin 10 menit aja. Dibaca tadi ayat per ayat, demikian juga lafaz per lafaz. Nah, kemudian kita ambil faedahnya apa? Ini semuanya adalah ayat ancaman
ya yang mengkhabarkan penduduk yang neraka, di antaranya adalah sifat-sifatnya seperti ini. Nah, kita berarti harus menghindarinya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai penutup, apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini ya, di antaranya adalah kita harus mengimani akidah tentang kebangkitan dan pembalasan. Yakin nggih? Ya harus. Karena ini adalah sekali lagi, jika Allah menghukum seseorang itu bukan karena Allah jahat, tapi karena keadilan. Ya, Allah tidak disifati dengan zalim. Nggih. Maka kita harus yaitu menghindar ya dari hal-hal yang membuat ya seseorang jatuh ke dalam nerakanya, waliyadzubillah. Demikian juga at-tahdzir minal ghibah wan namimah. Peringatan agar kita tidak menghibah, ya kemudian adu domba, ya demikian juga tadi mencari-cari kesalahan, mengumpat, mencela, ya dengan ucapan-ucapan kotor, ya ucapan-ucapan jorok, ya waliyadzubillah. Baik dengan perkataan, perbuatan, isyarat, dengan jempol, dengan kalau kita di WhatsApp ya, dengan apa? Dengan apa itu? Emoji, ya emoji dan lain sebagainya. Ya pokoknya hal-hal yang di situ merendahkan seseorang, ya melecehkan. Demikian juga peringatan keras agar kita tidak tertipu dengan harta, ya mengumpulkannya, menumpuk-numpuknya bukan untuk tujuan yang baik. Ya mengumpulkan, menumpuk harta kalau tujuannya baik, monggo silahkan. Ya namun betapa banyak orang nggak kuat kalau sudah banyak ya harta, ya seringkali tergelincir. Makanya Nabi SAW ya tidak menyisakan hartanya sedikit pun. Ada infak, ada sodako, semuanya. Jadi juga para sahabat mencontohkan demikian. Ya. Kemudian juga bayan usyiddati adzabin nar wa fadha'atihi. Ya penjelasan bagaimana pedihnya, ngerinya azab neraka dan juga ya dahsyatnya. Maka kita harus takut. Sekali lagi, ini adalah bagian dari ayat-ayat ancaman yang harus kita sadar. Ya demikian juga kita harus menghindar dari hal-hal yang menjerumuskan ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada kebenarannya adalah datangnya dari Allah Ta'ala. Jika ada salahnya saya pribadi. Mungkin jika ada yang ditanyakan silakan. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari WA. Yang pertama, pengumpat atau yang berkata kotor kepada orang yang mengumpat berkata kotor kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, apakah termasuk kriteria orang dalam surat Al-Humazah? Nggih. Nggih, ini bisa dicontohkan nggih. Ini bisa dibaca di surat yang pernah kita sebutkan mungkin ya, di surat Ali Imran ayat 134. Yang disebutkan yang sering kita ulang-ulang, yaitu ketika seorang menzalimi kita ada dua. Ya, kita membalasnya setimpal ya, atau kita menahan amarah, memaafkan dan membalasnya dengan kebaikan. Makanya dikatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu surat Al-Imran ayat 134. Orang-orang yang di situ alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sebelumnya lagi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya selangit langit lebih dari langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yang selalu infak baik dalam keadaan sarra wad dharra, dalam keadaan sempit maupun lapang. Sifatnya lagi kadhiminal ghaidha, menahan amarah, tahan. Ya demikian juga wal 'afina 'anil nas, memaafkan ya manusia, dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nih, ketika seorang zalim kemudian kita umpat dasar ini, dasar itu, oh ini dan sebagainya, kira-kira menyelesaikan masalah atau tidak? Nih, makanya ghibah ini macam-macam ya. Bisa dengan fisik ya. Oh dasar si gembrot ya, si kurus, si pendek, atau pokoknya si apa lagi ya, atau dengan mukanya ya, dengan keturunannya dan lain sebagainya. Ya, makanya ini macam-macam. Maka janganlah kita ini ada hadis yang lain, Allah atau Rasulullah ya, melaknat orang-orang yang suka
yang mencela. Atau jangan menjadi orang-orang yang suka la'an, ya, orang-orang yang suka melaknat. Ya, ucapan seseorang itu tidaklah berkata kecuali yang baik, sebagaimana sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik, kalau enggak mampu berkata baik, ini mau misuh ini, naudzubillah ya, mau mengumpat ini, lah diam aja lah, tahan. Yaitu jadi ini termasuk dalam ya keumuman ayat ini, wailul likulli humazatin lumazah. Karena semakin emosi, syaitan semakin datang, semakin masuk. Justru ketika kita mau emosi tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga redam, atau kalau nggak bisa ambil air wudhu, ya kemudian ya kalau awalnya berdiri dia duduk, ya kemudian kalau nggak bisa lagi ambil air wudhu, sholat, sudah zikir. Ya jangan diladenin gitu ya. Ya itu ya. Jadi ketika seorang dizalimi ya, yaitu kalau kita bisa melihat ditimbang dari masalah dan mudarat, maka itu tadi kita amalkan wal kadhiminal ghaidh. Apakah terus dibiarkan? Mungkin ya kita mencari waktu-waktu yang lain bagaimana cara membenarkannya, meluruskannya. Namun dalam kondisi yang di depan tadi, lebih baik menahan amarah, memaafkan, dan balaslah dengan balasan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, yang sering kita dapati biasanya umpatan-umpatan itu terjadi di pertemanan yang akrab, Ustadz. Misalkan yang bercanda-bercanda yang tidak ada maksud untuk mencela orang lain, apakah itu juga termasuk, Ustadz? Nah, ini dalam pembahasan mizah. Ya, al-mizah atau bercanda atau guyon itu boleh. Namun Nabi bercanda tidaklah berkata kecuali ya yang benar. Ya, tidaklah Nabi bercanda kecuali yang benar. Perkataannya pun benar, tidak dusta, tidak ada unsur melecehkan, merendahkan, ya, atau membuat orang tertawa sehingga tersinggung. Nah, inilah yang dalam hukum Islam bercanda itu boleh, namun tidak mutlak, atau juga tidak dilarang secara mutlak, namun seperlunya, dan itu hanya ucapan-ucapan yang benar. Nah, biasanya kalau kita sudah melampaui batas, dianggap teman sendiri, ya akhirnya guyonnya berlebihan, ya sampai menyebut ini itu, akhirnya namanya syaitan yang masuk ke hati seseorang, akhirnya dianggap, akhirnya awalnya hanya balas umpatan, lama-lama balas pukulan, akhirnya ya itu perkelahian. Makanya itu masuk dalam pembahasan mizah. Apakah Nabi guyon, bersenda gurau? Iya, tapi tidaklah berkata kecuali yang baik. Seperti berkata kepada adiknya Anas bin Malik, yaitu ya Aba Umair, madza fa'ala, ya ma fa'alan Nughair, yaitu disebut dengan kunyah dan disebut dengan burung kecil, karena anak ini kehilangan burungnya, kemudian dihibur oleh Nabi SAW. Atau ya candaan beliau kepada istri-istri beliau diantaranya, ya kepada Ibunda Aisyah. Atau candaan beliau kepada wanita tua yang bertanya, apakah saya masuk surga, atau doakan ya Rasulullah agar aku masuk surga. Apa jawaban Nabi? Ya tidaklah masuk surga wanita tua. Akhirnya nangis ya, kemudian pergi bilang kepadanya, maksudnya tidak akan masuk surga dalam keadaan tua, karena semuanya akan ya muda. Ya, jadi bercanda seperti ini boleh, namun janganlah bercanda untuk tujuan merendahkan, menghina, atau melampaui batas, namun sekedarnya saja. Nah, yang dikhawatirkan tadi, karena sudah saking akrab, ya namanya manusia, hatinya berbolak-balik. Mungkin waktu bercanda itu pas mikir utang ya, lagi mikir istrinya apa gitu, kemudian disinggung, ya terlecut, ya akhirnya tersulut, ya udah berkelahi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah berkata kurang ajar, kurang asem, dan sejenisnya itu termasuk itu Ustaz, mengumpat? Ini ya tadi ungkapannya sudah kita sebutkan. Jadi cacian, makian, ungkapan kasar, ya kotor, jorok, itu semuanya termasuk mengumpat. Ya, oh kurang ajar ini. Ya ini, ya itu termasuk ya. Ya apalagi itu dengan
emosi meluap dari hati sama. Namanya kita dibilang kurang ajar ya. Padahal saya nggak kurang ajar, saya selalu ngajar. Ya misalnya nih, ini pasti marah. Ya atau bahasa yang orang Arab biasanya qalilul adab. Oh kurang adab orang ini. Maksudnya nggak diajari dengan benar adab-adabnya. Ya bahasa kita atau bahasa amiyahnya ya. Ada yang paham ya? Ya qalilul adab. Ya yaitu kurang adab orang ini atau kurang ajar yang tadi sama. Jadi kita hindari. Lalu bagaimana kalau ini ya sudah doakan saja hadakallah barakallahu fiik ya. Ya aslahakallahu balakum. Ya doa-doa seperti itu. Ya semoga Allah memperbaikimu, memberikan hidayah atau semoga Allah memberikan rezeki kepadamu ya dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan yang baik. Makanya tadi kita sebutkan kalau kita beriman ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau nggak mampu diam aja, tahan. Karena bisa jadi seorang dengan satu ucapan ini akan menjatuhkan dia ke dalam neraka paling dalam. Dia nggak sadar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, kalau seseorang pernah berbuat syirik lalu bertobat, apakah harus bersyahadat lagi dan saat bersyahadat harus ada saksi? Nggih. Ini wallahu a'lam bishawab nggih. Dilihat jenis kesyirikannya. Yaitu syirik besar atau syirik besar yang seperti apa ini? Kan macam-macam perbuatan syirik banyak. Apakah dia sampai membatalkan syahadatnya, dimana juga ketika dia melakukannya itu dalam keadaan sadar tanpa paksaan atau bagaimana? Ini butuh perincian nih. Ya akan tapi nggih, yaitu sebagaimana syarat yaitu agar Allah menerima taubat, yaitu syarat-syarat taubatan nasuha ada 3 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Apa nggih? Mulai dari menyesal begitu dalam, kemudian meninggalkan dosa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin tertunda mungkin jawabannya, mungkin saya simpan dulu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, mengumpat dengan tujuan kepedulian. Sebagai contoh, sialan ini orang Israel ini yang begitu bisa di Palestina. Nah, ini gimana? Apakah ini diperbolehkan? Itu pertanyaan yang pertama. Langsung dijawab atau gimana? Iya, monggo. Yang kedua. Terus yang kedua, kadang-kadang kita memang tujuannya mengumpat itu kita nggak sadar. Kadang-kadang dalam lingkup keluarga mungkin sering terjadi pada teman-teman lain juga. Oh kamu ini gemangannya gembret, dasar maknya banyak, tapi guyon gitu. Nah ini seperti ini diperbolehkan atau enggak gitu masalah seperti ini. Mungkin dijelaskan lagi. Terus yang ketiga terakhir. Kadang secara nggak sadar kita itu menggosip mungkin ada hubungan dengan keluarga, tapi kita dengan mikir rasa empati, ya apa ya dia itu sholat gini tapi kok melakukan berat gitu, gimana ya solusinya? Nah kita membicarakan ini dengan istri gitu loh, apakah ini juga gosip gibah yang tidak diperbolehkan, tapi dengan tujuan kita mau mencarikan solusinya gitu ya. Mungkin tambah satu lagi. yang keempat. Nah, yang keempat ini kadang-kadang kita hidup dalam bertetangga, kita selalu dengar pertengkaran di samping tetangga lain. Kadang-kadang kita ada rasa ingin kepo, ada apa ya? Kita bicara dengan istri, kenapa begitu ya? Nah, apakah kita boleh hal seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dibantu ya. Yang pertama tadi ya, kalau umpatan itu, nah sekali lagi kita harus menghindar dari sifat suka melaknat. Ya, karena seorang muslim itu tidak la'an, ya tidak suka melaknat. Ya, kalaupun ucapan tadi, ucapanlah ucapan yang baik, kalau tidak bisa, ya maka diam. Ya, adapun kepada orang-orang kufar ya, secara umum ya kita pakai lafaz-lafaz seperti apa? Ya sebagaimana doa. Kalau kita mendengar ya
orang-orang Israel menghancur lantahkan kaum muslimin, ya kita ucapkan apa? Ya la'anahumullah. Secara umum orang-orang kufar itu perbuatan mereka. Ya semoga Allah melaknat mereka karena mereka terlaknat. Ya demikian juga seperti doa Allahumma dammir a'da'ahum, yaitu dammir a'da'a al-muslimin. Ya hancurkanlah mereka, seperti doa kunut itu untuk menghancurkan mereka secara umum, tapi secara umum, tidak secara nama per nama. Nah, itu boleh, silakan melaknat dengan yaitu doa agar Allah membalas perbuatan mereka. La'anahumullah. Ya Allahumma dammir, ya dammirhum tadmiro, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah, itu secara umum. Ya adapun secara nama per nama, nah ini yang perlu kita hindari. Kemudian yang kedua tadi ya apa tadi kan lupa ini jadi menyebut nama seseorang karena empati gitu Ini tadi, ini perlu kita sebutkan pengertian ghibah. Apa itu ghibah Ini disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu dzikruka akhaka bima yakro. Menyebutkan tentang saudaramu kalau dia mendengar dia enggak suka. Kira-kira kalau di depan matanya dibilang itu apa? Kira-kira marah enggak orangnya Kira-kira disebut dengan ejekan-ejekan, dengan menyebut sedikit apa namanya bentuk fisiknya. Ya, apakah itu kira-kira orangnya suka atau tidak suka? Suka. Ini berarti enggak normal orangnya. Ya, kalau disebut fisik, mukanya, apanya pasti dia marah. Itu sudah tanda kalau itu ghibah. Ya, lalu pertanyaan ini dalam hadis kalau memang orangnya keadaannya seperti itu, ya itulah ghibah. Tapi kalau orangnya enggak seperti itu, berarti kita membuat dusta. Ya, berarti dua-duanya kena. Jadi bayangkan ketika kita ngobrol, ya kemudian nyebut seseorang, kalau nama-nama itu, ucapan-ucapan itu terdengar orangnya langsung dia enggak suka, marah, itulah namanya ghibah. Itu Jadi ghibah itu pengertiannya adalah dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang enggak disukai saudaramu. Kalau memang keadaannya seperti itu, ya itulah ghibah. Yo jane ngono orangnya. Itu namanya ghibah. Ya. Kalau orangnya enggak begitu, itu namanya kita membuat-buat dusta, malah lebih lagi. Kemudian yang ketiga, boleh menyebutkan sifat seseorang untuk pengaduan, untuk pengaduan ke hakim, ya kemudian ke orang-orang yang berwenang, penguasa, untuk memberikan keadilan atau laporan. Nah, tadi pertanyaannya, kalau ke istri itu menyelesaikan masalah atau tidak? Istri itu hakim? Nah, maka di sini boleh kita menggibahi seseorang sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sifatnya untuk ghibah yang diperbolehkan, yaitu ghibah untuk mengadu ke orang yang berwenang, ke polisi. Misalnya ada kejadian, siapa pak orangnya? Aduh saya nggak mau nyebut nanti ghibah. Ya sebut namanya, siapa yang melakukan, atau ke hakim ya, atau untuk fatwa ya kepada orang yang berwenang di situ. Nah, kalau ke istri misalnya ini, karena kita berdua ini, kira-kira termasuk pengaduan, curhat, atau apa ini? Ya berarti nggak masuk Makanya sebutkannya secara umum, ada fulan begini-begini, kira-kira tanpa menyebutkan nama. Nah itu lebih baik ya, tanpa menyebutkan nama, kalau memang tujuannya untuk memperbaiki. Kecuali kalau yang kita hadapi adalah orang yang berwenang, hakim, penguasa, pemberi fatwa, ya dan semisalnya. Itu Nah kemudian yang keempat tadi apa Oh yang kepo ya. Nah ini kepo ini ada istilahnya, monggo nanti bisa dibaca di surat At-Tahrim Itu di awal-awalnya disebutkan bagaimana sikap Nabi itu enggak kepoan. Ayatnya apa Monggo nanti dibaca surat At-Tahrim di awal-awal. Kita tahu di surat At-Tahrim itu ada perdebatan atau perselisihan di antara istri-istri Nabi SAW. Ayatnya bagaimana bunyinya? Ya, istilahnya ini disebutkan oleh para ulama dengan istilah taghaful. Jadi kebahagiaan itu ada bermacam-macam, dan macam-macam kebahagiaan itu sumbernya ada di sifat taghaful. Taghaful itu apa? Pura-pura enggak tahu, pura-pura acuh,
semasa bodoh, itu tadi nggak kepoan. Nggih. Ayatnya berbunyi apa nggih? Di ayat ketiga, wa id asarun nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada am ba'd. Nah, di lafaz ini ayat yang ketiga nih ya, yaitu ketika ketika Hafsah menceritakan peristiwa itu antara dirinya dengan Aisyah, ya, kemudian memberitahukan, maka Nabi Muhammad SAW yaitu memberitakan sebagian dan menyembunyikan sebagian. Tujuannya apa? Untuk maslahat, nggak perlu dibuka semuanya. Nah, kepo ini ya justru bukan memberikan manfaat, justru semakin apa nih? Akhirnya jatuh ke tajasus tadi, jatuh ke curiga, jatuh ke ghibah dan perkara-perkara yang lainnya. Itu nih, ada istilahnya itu taghaful. Ya, menghindarlah dari hal-hal tersebut dengan pura-pura nggak tahu, pura-pura ghaflah. Taghaful itu dari kata taghafala yataghafalu. Itu pura-pura nggak tahu. Itu lebih aman. Misalnya nih, ada orang ini kalau kita bahas runyam ini, udah pura-pura nggak tahu, masa bodoh gitu. Ya, itu bisa diterapkan ya, di keluarga, di teman, ya, bagi antara pimpinan dan bawahan dan seterusnya. Tujuannya apa? Bukan untuk longgar nih, bukan untuk membiarkan, tapi untuk menahan ya, agar kita nggak masuk ke dalam perkara yang lebih besar gitu. Jadi istilahnya adalah di lafadz nih, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, yaitu mengabarkan sebagian dan menyembunyikan sebagian meskipun tahu tapi nggak kepoan itu nih. Karena itu lebih selamat. Ya, justru karena kepo, misalnya ada ustadz ya di media sosial sama istrinya begini, cari tahu siapa ustadznya. Akhirnya lihat komen gitu. Oh, ini tahu ustadznya. Oh, ini kan kepo, karena kepo akhirnya masuk. Akhirnya ngobrol sama istrinya, tahu nggak ustadz ini. Oh ya ini akhirnya masuk lagi. Ya, ketemu teman, oh ini ustadz ini. Oh, ketemu lagi. Masuk lagi gara-gara kepo. Ya, kepo itu di Al-Quran aja nih. Ayatnya ayat apa, surat apa, hadisnya apa, itu aja nih. Kalau kepo masalah orang, nah itu taghaful, pura-pura nggak tahu. Itu lebih selamat nih. Wallahu a'lam bishawab. Itu dijelaskan nih, itu ada istilah taghaful sekali lagi, monggo nanti bisa dicari sikap di antara sikap kaum muslimin itu untuk menghindarkan diri dari masalah, yaitu sikap taghaful. Sikap pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Ini panjenengan terutama yang berkeluarga tentu lebih ya sangat berpengalaman. Misalnya ke istri misalnya nih. Kalau kita nggak punya taghaful, pura-pura nggak tahu, sumpek ini gini. Ya ini ingat, itu ingat, ini ingat, dibahas yang detail-detail yang kecil-kecil. Saya nggak setuju. Ini. Kira-kira rumah tangganya gimana nih? Kalau nggak punya sikap taghaful, maksudnya apa? Pura-pura nggak tahu, wajar ya ini, yaitu melonggarkan. Jadi juga istri ke suami, ya kalau istri nggak punya taghaful, semua sifat-sifat itu keluar, dan seterusnya. Itu perlunya sikap taghaful diambil dari faedah ayat di surat At-Tahrim ayat 3. Monggo nanti bisa dibaca tafsirnya atau penjelasan para ulama di situ. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Masih diizinkan bertanya, Ustaz? Nggih, monggo. Ada dua, insyaallah. Ustadz, kalau misalkan kita mengumpat atau mencela pada diri kita sendiri, misalkan kita, waduh, ubur kuwi sakmene kok maca Quran kok sik salah-salah ae opo, aku mbiyen nom-nom aku lapo ae. Itu gimana, Ustaz? Nggih, kalau itu bagus nggih. Yaitu celaan dalam arti untuk memotivasi kita agar lebih baik. Ya, itu dalam arti penyesalan lagi. Karena itu penyesalan yang masih bermanfaat. Yang penting ketika dia menyesal, mencela diri sendiri, karena itu yang diungkapkan nggih. Lebih baik kita mencela diri sendiri. Ya, artinya apa? Merasa kita itu banyak kurangnya, merasa kita banyak salahnya, dan itu bagian dari muhasabah. Sehingga kita tidak timbul sikap apa nggih? Ijab, bangga diri dan akhirnya sombong. Ya, kita lupa manusia itu diciptakan min nutfah, dari setetes air mani yang hina. Tiba-tiba ketika tumbuh dewasa punya segalanya, dia sombongnya bukan main. Nah, maka ini termasuk ya celaan yang terpuji kalau ditujukan untuk penyesalan dan untuk memperbaiki diri.
Dan itu yang sering disebutkan oleh para ulama, yaitu menyebutkan apa? Masih kurang, ya nggak mau sombong, nggak mau bangga diri, ya dan seterusnya. Itu bagus insya Allah. Itu yang bisa saya jawab ya, secara umum. Yang penting dengan mencela tadi dia punya gerakan, ya. Punya gerakan untuk lebih baik, memperbaiki. Bukan mencela akhirnya putus asa, bukan, ya. Karena kita tidak boleh berputus asa dari ya rahmat Allah Ta'ala. Ya dengan ungkapan yang panjenengan sebutkan tadi, gak apa-apa. Tujuannya untuk melecut, bangkit, ya bergerak agar lebih baik lagi. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Nggih, silakan. Jika kita men-share postingan Ustadz yang meluruskan, Ustadz yang menyesatkan, seringkali kita dianggap tukang tahdir. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Ini sebenarnya ada di sebagian grup para duat ya Ahlussunnah. Kalau kita mendapati ya ada duat ya yang melakukan penyimpangan misalnya, itu cukup 1-2 ustadz saja. Yaudah itu biarkan, terutama mungkin ustadz yang sudah kibar ya. Cukup sudah kalau ada bantahan karena memang itu umum ya sudah. Kita mungkin ya nggak perlu ikut-ikutan. Ya nggak perlu ikut-ikutan karena itu ranahnya siapa? Para ustadz, para duat. Ya kalau kita ikut-ikutan ya kita nggak tahu duduk permasalahannya, ya akhirnya yaitu muncul anggapan-anggapan seperti itu. Ya seperti kita men-share ya, memposting ulang, itu hal-hal yang mungkin perlu dihindari. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya kecuali kalau itu dibicarakan ya intern, nggak perlu di media sosial karena media sosial ini jangkauannya terlalu luas gitu. Ya kita khawatirnya hal-hal yang tidak diinginkan. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Sampun Ustaz, cukup Ustaz. Nggih. Ya mungkin itu nggih. Sekali lagi mohon maaf pangapunten jika ada salahnya, jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala. Yang kesimpulannya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat ancaman yang membuat kita harus takut ya, dan kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan ya, sehingga kita digolongkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang selamat ya, terhindar dari perbuatan tersebut. Dan kita mohon yaitu hidayah taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan istiqomah di atasnya, dan kita ingin kembali kepada Allah ke tempat yang mulia yaitu ke surganya penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.